Halo gengs. Ceritakan kehidupan, pengalaman, percintaan, hanya di ngolam, di ngolam, ngobrol malam. Oke, di Ngolam kali ini gue kedatangan tamu. Ada cerita di masa lalu yang akan diceritakan di sini. Oke, langsung aja gue perkenalkan. Nama samarannya itu Putri. Apa yang mau Mbak Putri ceritain tentang masa lalu Mbak Putri yang katanya sedih, terus pahit gitu, cerita pahit. Apa yang mau diceritakan? Iya, yang pasti sih bakal cerita tentang pengalaman hidup yang pahit, yang gak ingin terulang lagi buat saya ataupun buat siapapun ya. Bisa jadi pelajaran lah. Pada saat itu saya masih sekolah, tepatnya mungkin SMP kelas 2 lah, Berarti usia berapa ya? sekitar 12-13 Pasti tahun. 13 tahunan ya? Iya. Gimana ya, pada saat SMP itu kan benar-benar seorang anak yang datang ke dunia SMP baru buka mata gitu ya, maksudnya belum tahu pergaulan tuh seperti apa gitu. Jadi kayak masih ikut-ikutan teman-teman. Masih ikut kesana kesini. Iya, masih ikutan teman-teman yang mungkin kalau ada pepatah bilang kalau kita main sama teman yang Nakal. tukang minyak wangi, kita akan terbawa Iya, harum. harum. Nah, sebaliknya juga kan seperti itu. Jadi kebetulan pada saat itu mungkin saya bermain dengan teman dengan sisi yang sedikit gelap. Negatif gitu ya? Iya. Terus? Singkat cerita aja sih. Jadi pada saat itu saya emang sempat berpacaran dengan seorang laki-laki, mungkin usia kakak kelas lah. Bisa bilang pacaran sama kakak kelas Iya. ya? Itu masih usia 13 tahunan, dan pacaran kita tuh apa ya, sudah kelewat batas. Maksudnya? Ya sudah kelewat batas, jadi kita sudah melakukan hal-hal yang dilakukan pasangan suami istri. Di usia SMP Usia gitu? SMP 13 tahun. Terus? Seperti itu, sampai pada akhirnya kita sering jalan bareng. Di jalan bareng itu kita sering ada istilahnya mabar mungkin ya. Mabar gitu maksudnya? Apa ya, mabar tuh kayaknya Mabal gitu? Mabar Jadi mabuk nggak- bareng. Oh mabuk bareng. Jadi kayak mabuk bareng itu usia SMP ya. Ya kan awalnya tuh kayak coba-coba gitu, nyobain, dan akhirnya mungkin enak, keseringan gitu. Jadi yang ditambah sama pacar sendiri kan gitu ya. Ngelakuin beberapa kali Iya, sering. gitu. Terus sambil mabuk gitu, Ya mabuk bareng, mungkin. mabuk bareng Iya, sama teman-teman iya, gitu. iya. Nah, terus? Dan saya udah telat datang bulan, cuma kan karena pada saat itu saya masih sekolah, masih kecil, SMP, dan belum tahu gitu kenapa kalau telat tuh biasa aja kan, nggak punya pikiran yang seperti gimana gitu. Terus ketika pacar saya, pas kita lagi kumpul main bareng gitu ya, pacar saya itu tidak datang gitu, tidak ada. Jadi saya cuma diajakin aja sama teman-temannya pacar saya gitu, ayo kita kumpul gitu. Dan Iya. saya kenalan sama cowok, Temennya si temannya pacar. pacar saya, iya. Kenal sama cowok baru, karena itu kan bener kita mabar lagi gitu. Dan benar-benar pada saat itu tuh saya sampai tidak sadarkan diri. Maksudnya mabuk parah gitu ya? Iya, mungkin seperti itu. Dan saya melakukan dengan teman pacar saya itu, anggap aja si B ya. Bisa tahu? Kan nggak sadar kan? Iya. Terus bisa taunya ngelakuin sama temen-temennya pacar mbaknya? Ya, karena di situ kan cuma ada saya sama dia duaan, dengan keadaan sama-sama mungkin tidak sadar dan sama-sama melakukan, sama-sama gak pakai pakaian gitu ya. Jadi mungkin di situ, tapi kan jatuhnya kayak teman ya. Jadi gimana ya, kita melakukan bersama teman gitu. Saya tidak melakukan hubungan lagi dengan siapapun, mau sama temannya pacar saya ataupun sama pacar saya. Itu yang terakhir
yang terakhir sama dia gitu. Iya. Terus udah gitu karena saya ngerasa saya ini udah telat berapa bulan gitu kok nggak halangan-halangan gitu, kalau melihat teman-teman saya kok pada halangan kok saya enggak gitu. Akhirnya memberanikan diri datang ke salah satu bidan Sendirian pada saat itu saya pakai seragam. datang ke bidan. Dan bidan mengatakan bahwa sepertinya saya hamil gitu. Karena masa sih gitu ya? Sepertinya apa emang udah periksa? Iya, udah periksa, tapi bidan tuh kan menyuruh saya untuk membeli alat tes kehamilan itu. Jadi ya udah akhirnya saya nelfon ke pacar saya bahwa ini kayaknya saya hamil gitu, gimana dong gitu ya. Kita beli alat tes pack ya gitu. Dan akhirnya pacar saya membeli tes pack dan ternyata benar garis 2 positif hamil. Jadi pada saat itu tuh karena saya sudah positif hamil, akhirnya Pak nanya, kamu tuh benar gak sih pernah ngelakuin sama yang lain gitu? Karena teman-temannya itu pada bilang bahwa saya melakukan dengan temannya dia gitu. Akhirnya karena saya terdesak gitu ya, akhirnya saya jujur bahwa iya saya melakukan dengan teman kamu. Terakhir Iya. berhubungan sama temennya. Iya, pacar saya tidak mau tanggung jawab. Iya, jadi ya kamu minta tanggung jawab sama yang terakhir melakukan hubungan sama kamu siapa? Seorang anak berusia 13 tahun dengan keadaan seperti itu mau bilang sama orang tua pasti takut dong. Mau cerita sama temen juga malu. Jadi ya saya menjalani aja dulu gitu. Selama berbulan-bulan gak ada orang yang tahu. Nggak ada kecuali pacar saya. Karena perut saya itu saya pakai kemben gitu, jadi supaya tidak terlihat perutnya gitu. Ya mungkin ada sih sedikit pikiran untuk menggugurkan. Ada pikiran di situ. Ya pasti ada, cuma Gimana caranya gitu? gimana caranya saya nggak tahu. Akhirnya saya selalu mencari tahu di YouTube gitu, gimana caranya menggugurkan kandungan, gimana caranya melahirkan, gimana caranya. Akhirnya saya selalu menonton YouTube tuh seperti itu gitu, dan belum sempat menggugurkan. Waktu terus berjalan sampai akhirnya 9 bulan. Sampai 9 bulan. Iya, sampai 9 bulan. Terus setelah 9 bulan apa gimana? Ngomong ke orang tua apa gimana? Enggak. Sampai 9 bulan masih Sampai 9 bulan saya masih tetap. tidak mau ngomong sama Emang orang. maksudnya ke 9 bulan nggak Kan saya kelihatan? pakai apa sih, kayak kemben gitu buat ngecilin perut, terus kan mungkin sering pakai jaket jadi kan tidak kelihatan gitu. Jadi pakai baju besar Baju yang gitu. gede, ya? Iya. Itu Masih itu pas 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan itu masih sekolah? sekolah. Masih? Masih. Dan sampai pada titik dimana waktunya saya untuk melahirkan. Jadi perut saya tuh benar-benar sakit ya, gimana sih, namanya orang melahirkan kan sakit perut ya, mulus apa itu. Saya akhirnya cari tahu semua tentang di YouTube bagaimana cara saya melahirkan sendiri tanpa bidan, tanpa siapapun gitu. Karena saya benar-benar takut, juga pengen orang tua saya tahu. Saya takut dimarahin, saya juga nggak mau malu, saya juga masih mikirin gimana sekolah saya. Terus saya pun masih kecil, saya belum siap untuk memiliki anak kecil gitu. Jadi mungkin pada saat itu benar-benar pikiran saya itu udah terlalu pendek. Udahlah, saya pengen sendiri gitu. Dan sampai akhirnya tepat di mana saya ingin melahirkan itu malam itu udah kerasa sakit banget. Tapi saya tahan sampai di rumah itu saya nontonin sampai nggak bisa tidur kan. Nontonin gimana waktu itu? Nonton di YouTube gimana caranya melahirkan sendiri. Cari cara gitu ya? Cari cara, iya. Gimana caranya? Caranya ya ketika bayi keluar itu seperti apa gitu. Dan itu dari malam itu saya udah merasakan sakit banget sampai pada akhirnya siang itu saya melahirkan. Cuma Maksudnya, hanya jadi dari semalam udah mulus. iya, saya benar-benar nggak keluar kamar. Seharian itu saya di kamar, cuma ditemanin dengan HP saya. Iya, terus saya mencoba melahirkan sendiri dengan tanpa bersuara sedikit pun. Saya menggigit bibir saya sampai biru banget, sampai darah gitu bibir digigit karena sakit ya melahirkan itu tanpa bantuan. Dibantu sama orang aja mungkin sakit ya, apalagi saya sendiri. Terus nahan ini kali, nahan teriak gitu kan ya? Karena saya nggak pengen ada orang yang mendengar atau Tapi di rumah ada ada ibu bapak ibu saya. masih ada. Dan akhirnya melahirkan
Tapi bayi saya tidak nangis sama sekali pada saat itu. Dan saya cuma mengambil selimut, saya masukin bayi saya ke lemari. Tapi Maksudnya sebelumnya jadi- saya menggunting baliknya dulu gitu. Jadi kayak pusarnya itu saya gunting gimana caranya gitu. Karena pada saat itu saya tidak tahu Apa yang waktu itu kan di YouTube pasti ada ini harus nyediain ini harus nyediain apa gitu. Iya, Jadi pada persediaan dulu enggak. buat Yang saya ngelahirin. sediakan pada saat itu hanya gunting. Cuma penting aja. Iya, tidak, karena gimana ya, seorang anak kecil berpikiran nggak mau ketahuan atau apa. Mungkin saya pada saat itu berpikiran bahwa udahlah saya pengen mati aja gitu, atau saya pengen memberikan anak ini ke tempat lain gitu. Jadi setelah lahir intinya mau dikasihin orang gitu atau dengan cara gimana, dibuang atau gimana? Saya belum tahu, karena saya pada saat itu melahirkan udah lemes banget, jadi saya belum sempat memikirkan ini anak gimana. Yang pada saat saya tahu adalah anak itu saya simpan di lemari dulu, di lemari itu saya kunci. Dikunci. Terus berapa jam dikunci? Apa bayinya meninggal atau gimana? Entah, masih ada, masih hidup. Sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Selama si bayi itu ada di dalam lemari apa nggak bunyi apa misalnya nggak Nggak. nangis nggak apa? Nggak sama sekali, itu bayi nggak nangis sama sekali. Dari begitu lahiran sampai apa itu bayinya tuh nggak nangis sama sekali. Pertama keluar lahiran terus dibawa ke lemari dikunci itu berapa jamnya? Mungkin sekitar 4 jam. Terus selama 4 jam itu bayi nggak ada nangis. Nggak sama sekali. Terus selama bayi itu dikunci apa yang kamu lakuin di lemari itu? Iya, pada saat itu bingung ya apa yang saya lakukan, karena dalam keadaan seperti itu saya lemes banget, capek banget, sakit banget, ditambah berantakan banget karena banyak darah. Dan saya bingung harus ngapain, saya nggak tahu harus gimana, harus seperti apa, harus ngadepinnya seperti apa, karena saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya telah melahirkan seorang anak, seorang bayi gitu. Dan saya nggak tahu tuh bayi itu mau dikemanain, saya belum Masih bisa bingung, tahu. Masih bingung karena saya masih pengen sekolah, saya masih pengen main, saya masih pengen Oke. melanjutkan masa depan saya. Sampai pada akhirnya bapak saya masuk ke kamar, Bisa masuk ke kamarnya gara-gara apa? kata mungkin karena bau amis yang kecium dari luar, ditambah saya nggak keluar dari tadi malam. Ada apa gitu kali? Ya mungkin dia nanya, mungkin karena kan saya tidak pernah seperti itu. Dan bapak saya masuk kamar melihat keadaan saya yang sedang nangis, ditambah lagi berantakan, banyak darah, dan bapak saya memanggil ibu saya. Di situ pun ibu saya nanya, loh ini kenapa? Mungkin ibu saya sama sekali tidak berpikiran bahwa saya habis melahirkan. Saya benar-benar nggak bisa jawab ketika bapak saya nanya kenapa. Karena yang saya takuti adalah saya dimarahin, dan saya takut banget orang tua saya shock mendengarnya, barangkali kenapa kan. Saya benar-benar pada saat itu bingung banget, saya nggak bisa jawab, saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa diem sampai terus-terusan bapak saya menanya. Dan itu sekitar 4 jam lah bayi itu di dalam. Akhirnya saya bilang bahwa saya habis melahirkan, Pak. Terus? Bapak saya langsung melahirkan di mana bayinya. Saya menuju ke lemari. Akhirnya dibuka bayi itu di lemari dan digendong sama bapak saya. Terus bapak saya menanyakan bahwa ini anak siapa? Terus? Ya terus saya menjawab bahwa iya, ini anak saya. Dan seketika itu bayi itu nangis. Jadi setelah ditanya ini anak siapa? Anak saya. Bayi itu baru nangis. Iya. Dari 4 jam itu baru nangis. Setelah Setelah melahirkan itu baru maksudnya nangis. setelah diaku gitu, Iya. setelah ada pengakuan bahwa itu anak saya gitu. Iya, mungkin. Karena pada saat itu yang masih sedikit sadar pikirannya itu adalah bapak saya. Jadi bapak saya langsung ngurus semuanya, saya langsung dibawa ke bidan, anak juga langsung dibawa ke bidan. Dan akhirnya saya menanyakan siapa ayahnya. Saya masih tidak bisa menjawab siapa ayahnya, karena saya tahu ayahnya itu tidak ingin bertanggung jawab pada saya. Belum tahu juga kan siapa juga bapaknya gitu kan. Karena ada 2 laki-laki yang berhubungan
waktu itu. Tapi kan saya sudah tahu bahwa saya sudah telat datang bulan itu semenjak kapan. Karena saya saking bingungnya dan anak saya pun butuh pengakuan. Karena saya juga butuh status. Akhirnya saya mengatakan bahwa yang menghamili saya adalah teman pacar saya. Bapak saya cuma nanya dia anak mana, rumahnya di mana, cuma nanya sekitar itu. Dan ya saya menjawab yang saya tahu aja karena kan saya benar-benar baru kenal dia. Saya nggak berhubungan lewat chatting gitu, WhatsApp atau saya tidak sama sekali tidak berhubungan seperti itu. Setelah saya melakukan pun tidak berhubungan seperti itu. Kemudian bapak saya membawa anak saya juga dengan ibu saya datang ke rumahnya. Iya, untuk meminta pertanggungjawaban dari dia. Tapi Itu setelah berapa hari datang dulu? seminggu kemudian Seminggu setelah ya. melahirkan. Selama seminggu itu nggak ada komunikasi ke sana. Enggak, memang bukan selama seminggu ada komunikasi. Memang setelah Selama itu melakukan juga? itu kita tidak Nggak pernah ada. berkomunikasi. Dan pada saat saya datang ke sana, ya dia juga terheran-heran ya, kok bisa ini anak, karena ibu saya bilang bahwa ini anak kamu gitu. Ya dia bingung, dia juga bingung maksudnya gimana ya, dia juga heran kok bisa gitu, sedangkan kan saya juga tidak pernah bilang sama dia. Selama 9 bulan itu ya. Iya, jadi nggak mau tanggung jawab. Orang tuanya pun sama, nggak mau tanggung jawab karena dia merasa bahwa saya tuh cuma temen gitu, dan saya juga kenalnya baru, kita tidak punya hubungan yang spesial, tidak ada yang gimana gitu. Dan dia tetap bersikeras bahwa dia nggak mau Bertanggung jawab. Saya sampai mohon-mohon sama dia bahwa tolong tanggung jawab karena saya tidak pernah melakukan dengan siapapun Setelah itu dan setelah itu kan saya memang langsung hamil gitu. Dan dia tetap bersikeras gak mau bertanggung jawab sampai akhirnya bapak saya tuh ngamuk di rumahnya, marah-marah di rumahnya. intinya maksa harus tanggung jawab aja. Iya, di situ saya merasa benar-benar sangat hina ya, meminta orang untuk menikahi saya walaupun sebenarnya saya tahu bahwa dia tuh bukan ayahnya gitu. Saya benar-benar merasa yang berdosa. Akhirnya orang tua dia percaya bahwa itu memang benar anaknya. Setelah itu kita langsung mengadakan sebuah pernikahan dadakan. Selama kita menikah selalu terjadi percekcokan. Dan dia selalu mengatakan bahwa saya tuh nggak suka sama kamu gitu. Pada akhirnya pernikahan saya hanya bertahan 2 bulan karena selama 2 bulan itu dia tuh nggak pernah menyentuh saya, dia jarang pulang, kalau pulang juga malam. Kita juga nggak ada komunikasi yang seperti layaknya suami istri. Mungkin kita masih sama-sama kecil, usia kita juga masih 14 tahun, dan dia masih pengen main sama orang. Mungkin dia punya pacar kan, saya tidak tahu. Akhirnya 2 bulan itu dia pulang ke rumah orang tuanya dan kita bercerai secara sah gitu. Di situ saya melihat bahwa perjuangan orang tua saya itu sangat luar biasa, karena dengan kesalahan saya dia berusaha untuk menikahi saya walaupun mungkin malu ya sesama tetangga, tapi bapak saya itu benar-benar apa ya, pahlawan buat saya gitu. Dia memberikan semuanya, dia benar-benar pasang badan untuk saya. Dia minum dulu. Oke, minum dulu. Terus
ya walaupun banyak banget cibiran dari tetangga, belum lagi dari teman-teman saya, semua pada mencibir keluarga saya bahwa saya hamil di luar nikah, dan sekarang ditambah suami saya meninggalkan saya. Di situ saya benar-benar merasa salah sekali, karena memang belum waktunya saya seperti itu gitu. Bahkan teman-teman saya yang ngajakin saya ke jalan seperti itu aja tidak ada yang seperti saya. Berarti anaknya sekarang udah usia berapa? Udah besar berarti? Sekarang anak saya udah usianya udah 5 tahun. Pada usia segitu banyak pertanyaan dari dia yang selalu menanyakan bahwa ayahnya di mana. Karena mantan suami saya juga kan nggak pernah nemuin gitu ya? menjenguk saya ataupun anak saya. Tapi mantan pacar saya selalu datang menemui saya. Malah jadi mantan pacar ya datang ke rumah gitu ya? Ya, yang memang ayah biologis dari anak saya. Jadi ayah aslinya itu bukan Suami saya. bukan yang Mantan nikah, saya. Iya, bukan. bukan. Lain kan berarti Mantan ini si pacar saya. pacar gitu ya? Iya. Dia selalu datang menemui saya. Dia selalu memberikan saya uang, membantu keuangan saya untuk menghidupi anak saya. Dari panjangnya cerita ya, dari mulai pacaran, kelahiran sendiri, terus maksa-maksa orang buat nikahin gitu, menyesal nggak dari kejadian-kejadian itu? Ya, sangat menyesal. Apa yang paling gue menyesal banget nih. Saya sangat menyesal adalah ketika saya berpacaran dan melakukan hubungan yang lebih, karena itu benar-benar penyesalan banget. Ditambah lagi saya sangat menyesal karena kenapa pada saat itu saya malah milih bermain dengan yang jalurnya Gelap aja gitu, gelap ya. mabukan gitu kan, Iya. seks bebas gitu. Terus apa harapan kedepannya, apa harapan Mbak Putri? Harapan saya sih sekarang cuma satu, saya ingin menghidupi anak saya ingin berjuang buat anak saya tidak ingin anak saya merasakan kesepian, saya tidak ingin anak saya seperti saya. Ada nggak yang mau disampaikan? Jangan sampai menjadi seperti saya. Ketika kita masih punya waktu untuk mengejar masa depan, kita tetap fokus di jalan itu. Jangan pernah coba-coba sesuatu hal yang kamu tahu itu nggak benar, menikah Dan bakal tinggali. menyesal pada ujungnya gitu. Iya, karena kita bakal menyesal pada ujungnya seperti saya. Pada saat ini saya, kalau ditanya menyesal, saya sangat menyesal. Pada saat ini saya nggak tahu harus melakukan apa, karena saya hanya lulusan SD, karena SMP tidak tamat. Kalaupun mau kerja juga saya nggak tahu harus kerja apa. Sampai detik ini pun saya masih dibiayain orang tua saya masih dikasih sama orang. Jadi buat yang masih sekolah, jangan sampai seperti itu, tetap berjalan pada apa adanya, pacaran sewajarnya. Oke Mbak Putri, makasih banyak udah cerita-cerita banyak di sini, pengalaman, walaupun itu pengalaman pahit, sedih. Dari cerita ini kalian bisa ambil positifnya dan buang negatifnya. Buatlah ini jadi sebuah pelajaran, dan jangan sampai ada Mbak Putri yang lain yang kisahnya seperti ini. Jangan sampai ada lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Mbak Putri, makasih banyak udah datang ke sini. Jangan lupa subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya biar kita terus bikin video-video selanjutnya. See you in the next time video. Bye. Ceritakan